Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Novel di Rasmara dengan NPM 2310039 dari kelas Hukum Asuransi kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai asuransi jiwa unit link ditinjau dari hukum asuransi dan hukum investasi. Identitas jurnal sebagai penulis Ade Hari Siswanto dan kawan-kawan dengan judul Asuransi Jiwa Unit Link ditinjau dari hukum asuransi dan hukum investasi. Dengan jurnal Lex Jurnalika Vol 19 nomor 3 tahun 2022 akreditasi Sinta 3. Latar belakang dan isu hukum. Dualitas normatif produk PAID di bawah hukum asuransi dan hukum investasi. Ada resiko investasi ditanggung pemegang polis dengan transparansi yang rendah, ketiadaan lembaga penjamin polis yang efektif saat terjadinya insolvensi. Terdapat adanya dualitas normatif produk asuransi jiwa unit link atau PAID yang secara bersamaan tunduk pada rezim hukum asuransi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan hukum investasi dan pasar modal. Isu sentralnya seperti apakah konstruksi hukum yang berlaku di Indonesia sudah memadai untuk mengatur produk PAID sebagai produk hibrida yang menggabungkan unsur pelindungan jiwa atau asuransi dan pengelolaan dana investasi, serta bagaimana pembagian hak dan kewajiban para pihak yang di dalamnya. Kerangka teori yang digunakan yang pertama dari teori perjanjian, dan asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian yang melibatkan dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Teori perlindungan konsumen. Negara melalui OJK mewajibkan transparansi biaya dalam pemasaran PAID di dalam Pasal 47 ayat 3 dan Pasal 53 ayat 2 POJK nomor 23 garing POJK nomor 5 garing 2015 mengatur bahwa pemasaran wajib dilakukan setiap tatap muka. Perusahaan wajib menetapkan Consumer Risk Profile Assessment hingga produk tidak boleh dipasarkan kepada konsumen yang profilnya tidak sesuai. Kemudian ada teori prinsip asuransi di mana insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan, utmost good faith, keterbukaan atau itikat baik, indemnity, indemnitas atau ganti rugi, proximate causa, adanya sebab akibat, serta teori asuransi jiwa. Dengan mengacu pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi jiwa adalah penyelenggaraan jasa penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis ketika tertanggung meninggal dunia ataupun tetap hidup. Tujuan penelitian untuk menganalisis kedudukan hukum produk asuransi jiwa unit link atau PAID, mengkaji aspek hukum investasi dalam produk PAID, hingga yang ketiga menganalisis kecukupan regulasi di dalam Undang-Undang Perasuransian, POJK, dan SOJK nomor 5 garing 2022. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan melakukan pendekatan dari perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji regulasi asuransi jiwa unit link. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, literatur hukum dan dokumen. Analisis deduktif kualitatif untuk memahami dan menginterpretasikan regulasi serta konsep hukum yang berlaku. Temuan utama. Yang pertama, produk hibrida. Tunduk pada dua rezim hukum asuransi dan investasi. Produk unit link merupakan produk hibrida yang secara substansial menggabungkan kontrak asuransi jiwa dan pengelolaan investasi dalam satu instrumen polis, sehingga wajib tunduk pada dua rezim hukum sekaligus. Pemisahan dana, implementasi yang masih lemah. POJK nomor 23 tahun 2015 dan SOJK nomor 5 garing 2022 tentang PAID menegaskan kewajiban perusahaan asuransi untuk memisahkan dana investasi dan dari dana cadangan teknis, namun di dalam implementasinya masih lemah. Dengan terbukti
dari kasus-kasus yang gagal bayar seperti Jiwasraya, Kresna Life, dan Aksha. Yang ketiga ada mis-selling. Resiko ditanggung pemegang polis dengan mis-selling yang masif. Resiko investasi dalam produk PAID sepenuhnya ditanggung oleh pemegang polis. Namun prinsip ini kerap tidak disampaikan secara transparan oleh agen, sehingga terjadinya mis-selling yang masif. Yang keempat, penjamin polis. Tidak ada lembaga penjamin yang efektif saat insolvensi. Ketidakadanya lembaga penjamin polis yang efektif sehingga menjadikan pemegang polis rentan tanpa jaring pengamannya ketika perusahaan asuransi mengalami insolvensi. Yang kelima, terakhir, SOJK nomor 5/2022 memperkuat kewajiban rekaman pemasaran dan reply. SOJK nomor 5 tahun 2022 memperkuat kewajiban rekaman pemasaran dan penerbitan reply, namun hal tersebut belum efektif karena tidak memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Analisis kritis. Pemetaan normatif yang komprehensif mengenai konstruksi hukum PAID di Indonesia, namun terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui seperti di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK yang mengamanatkan pembentukan program penjamin polis atau PPP, menjadikan suatu terobosan besar yang langsung menjawab salah satu kelemahan yang diidentifikasi. Kemudian dalam hal pemisahan dana atau ring fencing masih bersifat normatif teoritis tanpa dikuatkan dengan data empiris tentang kepatuhan industri. Apabila dilihat dari kasus Jiwasraya, justru menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan dana PAID untuk instrumen investasi afiliasi yang berisiko tinggi, sehingga menjadikan suatu fakta yang memerlukan pembahasan mekanisme pengawasan yang lebih konkret. Serta di dalam kerangka regulasi internasional seperti MIV-ID, di Uni Eropa telah berjalan pemisahan yang tegas antara produk asuransi murni dan produk hibrida atau investasi asuransi. Oleh karena itu, diperlukannya fondasi normatif yang efektif untuk memahami problematika regulasi PAID. Namun hal itu memerlukan perspektif yang baik pasca Undang-Undang P2SK tahun 2023. Relevansi dengan RPS hukum asuransi. Yang pertama, ruang lingkup dan sejarah asuransi jiwa modern. Memberikan pemahaman mendalam tentang ruang lingkup perlindungan asuransi dan sejarah perkembangan asuransi jiwa di modern Indonesia, termasuk inovasi produk unit link PAID. Kedua, unsur perjanjian subjek, objek, hak, dan kewajiban. Yang membahas unsur-unsur perjanjian asuransi PAID. Subjek, di dalam penanggung, tertanggung, pemegang polis, serta adanya objek, serta hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban ubere fide atau itikat baik sempurna, yang dalam konteks PAID mewajibkan agen menjelaskan risiko investasi secara lengkap. Yang ketiga ada kontrak standar klausul pembatasan tanggung jawab. Relevan dengan mengenai kedudukan polis PAID sebagai kontrak standar atau standar baku, klausul pembatasan tanggung jawab dalam polis, dan asas proporsional dalam kontrak asuransi. Kesimpulannya, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi. Produk PAID atau unit link merupakan produk hibrida yang memerlukan pengaturan lintas rezim hukum antara hukum asuransi dan hukum investasi. Kerangka regulasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan melalui ESOJK nomor 5/2022 dan Undang-Undang P2SK 2023. Namun penegakan hukum terhadap pelanggaran transparansi pemasaran dan pengelolaan investasi masih perlu diperkuat. Perlindungan optimal bagi pemegang polis PAID memerlukan kombinasi antara penguatan regulasi, pengawasan prudensial yang berbasis resiko, serta peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.